Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal coba bedah ya beberapa ide keren dari buku Thank You for Arguing oleh Jay Heinrich. Ini bukan buku teori yang bikin pusing, tapi lebih kayak toolkit gitu ya buat seni persuasi sehari-hari. Benar banget. Jadi, misi kita kali ini tuh gimana caranya biar pemahaman soal retorika, walau sedikit aja, bisa bikin argumen Anda lebih efektif, lebih tenang juga, dan ya seringnya sih lebih berhasil gitu. Gak usah mikirin pidato formal lah, ini tuh soal obrolan biasa aja. Email, bahkan pas lagi, debat kecil di rumah soal pasta gigi misalnya. Iya juga ya. Siap nih buat gali beberapa jurus persuasi yang mungkin sebenarnya udah sering Anda pakai tanpa sadar. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, yang diangkat buku ini. Bedanya berargumen sama bertengkar. Nah, ini penting. Bertengkar itu kan tujuannya lebih kayak nyerang ya, mau menjatuhkan lawan gitu. Iya, kayak saling tunjuk aja. Sementara, kalau berargumen, menurut Heinrich, itu tujuannya jelas. Meyakinkan. Mau itu ngubah mood orang, pikirannya, atau bahkan kemauannya. Jadi fokusnya bukan menang ngalahin orang, tapi lebih ke, gimana ya, mencapai kesepakatan atau tujuan bareng. Di buku ada contoh kontras tuh, antara komentar pedas, itu jatuhnya bertengkar, sama upaya, ya walau kadang konyol, kayak Homer Simpson, buat buktiin sesuatu. Itu argumen. Menarik, menarik. Dan ini nyambung banget sama contoh lucu pas si penulis cekcok sama anaknya soal pasta gigi abis. Bukannya saling salah-salahan siapa yang ngabisin, anaknya malah nyeletuk. Intinya kan bukan siapa pelakunya, tapi gimana caranya biar ini nggak terjadi lagi. Wah, cerdik banget ya. Cerdik banget. Dan itu nunjukin poin penting lainnya, geser fokus waktunya. Argumen yang produktif itu seringnya fokus ke masa depan, cari solusi atau pilihan bareng. Oh, jadi pertanyaannya bukan lagi siapa nih yang salah gitu ya? Bukan. Ganti jadi, oke, terus kita mesti gimana nih ke depannya? Dari masa lalu nyalahin ke masa depan solusi. Ini langsung bisa dicoba loh di banyak situasi. Wah, iya bener juga. Cuma geser fokus dari nyalain ke nyari solusi aja udah bisa ngubah suasana banget ya. Nah, pemahaman soal tujuan ini nyambung juga ke gimana cara kita bangun argumennya. Buku ini ngingetin lagi soal 3 pilar klasik Aristoteles itu. Ah iya, logos, pathos, ethos. Logika, emosi, sama karakter atau kredibilitas. Seringnya kita kejebak di logos doang ya, mikirin argumen logis terus. Padahal, Ethos, karakter kita di mata audiens, itu seringkali jadi kunci pembukanya loh. Dan ada satu elemen penting di ethos ini, namanya decorum. decorum, apa tuh? Itu kemampuan kita buat menyesuaikan diri sama ekspektasi audiens. Bukan berarti jadi palsu atau gimana ya, tapi lebih ke paham bahasa mereka. Mulai dari nada bicara, pilihan kata, penampilan mungkin, biar mereka nyaman dan mau dengerin kita, gitu. Oh, kayak contoh Eminem di film 8 Mile itu ya. Dia kan rapper kulit putih, tapi bisa dapet audiens hip-hop urban. Bukan cuma karena skillnya, tapi karena dia ngerti dan memenuhi ekspektasi dekorum audiensnya itu. Tepat. Sebaliknya, penulis cerita gagal total pas nyoba niru gaya temennya ngasih bunga mawar ke cewek asing. Gayanya flamboyan gitu. Yang nggak cocok aja sama etos atau karakter dia sendiri. Jadi intinya, kita perlu kenali panggung dan penonton kita, gitu ya. Betul, kenali audiensnya. Nah, kalau kita udah bisa bangun kredibilitas lewat dekorum ini, baru deh kebuka jalan buat teknik persuasi lain yang, cukup unik tapi efektif banget. Konsesi sendiri. Contoh paling gampang itu pas misalnya nih, kita diberhentiin polisi karena ngebut dikit. Waduh. Terus gimana? Nah, daripada langsung defensif atau nyangkal, "Nggak kok Pak, saya nggak ngebut, coba mulai pakai konsesi." Bilang aja, "Wah, saya rasa Bapak bener. Maaf Pak, saya seharusnya emang lebih perhatiin speedometer tadi." Kita ngalah di poin kecil itu. Oh, jadi kita akui dulu poinnya dia ya gitu, biar tensinya turun. Betul sekali. Kita validasi posisi dia. Nah, setelah itu, mungkin kita bisa lanjut nanya sarannya atau nunjukin penyesalan. Itu bikin petugasnya merasa dihargai, merasa pegang kendali. Peluang buat lolos cuma dengan peringatan jadi lebih gede kan? Masuk akal, masuk akal. Jadi konsesi itu bukan lemah, tapi cerdas secara strategis ya buat capai tujuan lebih besar. Persis. Oke deh, kalau kita coba rangkum nih dari obrolan kita barusan. Pertama, sadari tujuan kita. Mau menang bertengkar atau meyakinkan lewat argumen. Yap.
Kedua, kalau berargumen, coba arahkan ke masa depan, cari solusi, jangan cuma ungkit masa lalu buat nyalain. Ketiga, bangun kredibilitas atau etos. Salah satunya lewat dekorum, pahami ekspektasi audiens kita. Penting itu. Dan keempat, yang barusan kita bahas, jangan ragu pakai jurus konsesi. Setuju secara taktis. Dan semua ini nyambung loh. Dekorum yang pas bikin konsesi kita lebih diterima. Fokus ke masa depan, bikin argumen lebih enak didengar. Ini alat-alat praktis semua. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Gimana kalau misalnya dalam satu percakapan penting minggu ini, Anda coba sadar-sadar nih, terapin satu aja teknik ini. Misalnya pas lagi beda pendapat kecil, coba deh fokus tanya, oke, jadi kedepannya enaknya gimana ya? Atau pas negosiasi, coba kasih konsesi tulus di satu poin kecil. Kira-kira apa ya yang bakal berubah? Wah, tantangan menarik buat dicoba sendiri ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran mendalam berikutnya.